Suaranya belum ini, Bu. Di unmute dulu, Bu Linda. Di unmute dulu. Oh iya, lupa. Oke, sudah. Terima kasih Pak Ade. Sudah dengar, Pak? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Tes. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita masih diberi kesehatan dan dapat berkumpul pada kegiatan sosialisasi ini secara daring. Yang saya hormati Bapak Rektor, walaupun tidak berhadir, kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Rektor, dan yang saya hormati seluruh hadirin Bapak dan Ibu dosen yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan ini. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya memaparkan tentang panduan penelitian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diperuntukkan untuk pendidikan tinggi akademik. Tidak jalan. Paparan saya meliputi kebijakan dasar panduan penelitian tahun ini, kemudian ketentuan umum, skema penelitian yang diperuntukkan untuk program tinggi akademik, dan proses pengusulan pada Simlitapmas. Nah, alasan dosen perlu meneliti itu sudah dipaparkan dalam beberapa perundangan dan juga peraturan dari Permendikbud, dan yang terbaru ada Permendikbud nomor 3 tahun 2020, di mana dosen itu diwajibkan melakukan tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ada 3 kebijakan dasar untuk penelitian tahun ini. Yang pertama itu adanya kebijakan hilirisasi riset, di mana saat ini dituntut adanya peran mitra dan juga relevansi antara kegiatan penelitian dan pengabdian dengan pelaksanaan pendidikan di dalam perkuliahan. Itu dibuktikan dengan pada saat kita mengajukan borang akreditasi akan diminta bukti adanya relevansi pelaksanaan penelitian, pengabdian dengan mata kuliah yang kita ajarkan. Kemudian kebijakan dasar yang kedua yaitu rencana induk riset nasional yang dituangkan dalam tema prioritas untuk tahun ini, itu blue economy, green economy, digital economy, pariwisata, dan kemandirian kesehatan, di mana hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional. Dan kebijakan dasar yang ketiga yaitu mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang menuntut keterlibatan mahasiswa di dalam penelitian dosen. Nah, untuk Universitas Abulia Tama sendiri dalam mencapai misi, kita sudah menyusun Renstrap untuk periode 2019 dan sampai 2023 untuk menjadi Applied Science University dengan penguatan nilai-nilai Islami dan suasana akademik yang berwawasan regional atau di tingkat ASEAN. Nah, untuk mencapai semua itu sudah disusun target indikator kinerja utama. Dalam hal ini, salah satu langkah untuk mencapai tujuan itu yaitu dengan meningkatkan jumlah penelitian yang didanai oleh pemerintah. Ini target kita pada tahun ini ada 24 judul yang didanai oleh pemerintah. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk mencapai target ini. Nah, ketentuan umum untuk mengusul penelitian Kemendikbudristek ini yang pertama adalah ketua pengusul berasal dosen yang berasal dari Kemendikbudristek dan memiliki NIDN atau NIDK. Sedangkan untuk anggota itu dibebaskan, boleh dosen atau non-dosen, boleh dari Kemendikbudristek atau di luar dari Kemendikbudristek. Kemudian kedua, pengusulan dilakukan melalui Simlitapmas dengan persetujuan dari LPPM. Setiap dosen dapat mengusulkan 2 usulan penelitian, ini kuota dasar. Jadi
satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota atau keduanya sebagai anggota. Nah, berikut ada prioritas kepada dosen yang memiliki H-index lebih besar atau sama dengan 3, yaitu 3 sebagai first author atau corresponding author untuk bidang sosial humaniora, dan memiliki H-index lebih besar dari 5 atau sama dengan 5 dengan 5 sebagai first author atau corresponding author untuk bidang sains teknologi, atau memiliki 1 paten granted atau 5 paten terdaftar, atau memiliki seni monumental atau seni pertunjukan, ataupun naskah akademik atau naskah agensi yang sudah dibahas oleh pemangku kepentingan. Nah, dosen yang memiliki persyaratan yang sudah disebutkan itu dapat mengusulkan 4 usulan, 2 sebagai ketua dan 2 sebagai anggota, atau 1 sebagai ketua, 3 sebagai anggota. Khusus untuk skema penelitian pasca sarjana, pengusul dapat mengusulkan paling banyak 5 usulan. Nah, untuk pelaksanaan penelitian yang lalai atau tidak memenuhi target, maka dapat dikenakan sanksi berdasarkan dari penilaian hasil. Untuk case tertentu, dosen dapat diundang untuk diberi penugasan penelitian langsung dari Kemendikbudristek. Nah, saat pelaksanaan penelitian, dosen juga diwajibkan mengisi catatan harian dan logbook. Pelaksanaan penelitian harus mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian pendanaan harus mengikuti SBK dengan RAP mengikuti SBM sesuai dengan peraturan peraturan Kementerian Keuangan pada tahun berlaku. Kemudian pada luaran penelitian diwajibkan mencantumkan acknowledgement atau ucapan terima kasih kepada pemberi dana. Ada 3 skema penelitian untuk pendidikan tinggi akademik modul buku panduan. Yang pertama ada skema penelitian dasar, yang kedua skema penelitian terapan, dan yang ketiga ada skema penelitian pengembangan. Namun pada saat peluncuran hanya 2 yang ini, yaitu skema penelitian dasar dan skema penelitian terapan. Untuk klaster binaan seperti kita itu dapat mengusulkan untuk skema penelitian dasar ada 3 program. Yang pertama, program penelitian dasar yaitu penelitian dasar kompetitif nasional. Kemudian program penelitian pembinaan yaitu PDP dan PKPT, dan program penelitian pasca sarjana yaitu program tesis magister dan program disertasi doktor. Berikut adalah penelitian dasar kompetitif nasional. Sebelumnya namanya hanya penelitian dasar. Nah, untuk PDKN ini jangka waktunya itu 2-3 tahun. Pendanaannya disesuaikan dengan SBK untuk penelitian dasar. Syarat pengusul, ketua pengusulnya ini harus berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional asisten ahli atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor. Syarat yang kedua, ketua pengusul ini memiliki rekam jejak publikasi, minimal 2 artikel di database terindeks bereputasi, dan atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau corresponding author, atau 3 buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis. Nah, anggota pengusulnya ini 1-2 orang. Untuk keluaran wajibnya, 1 artikel di jurnal internasional yang bereputasi, atau 1 buku hasil penelitian ber-ISBN. Untuk keluaran tambahan, di luar keluaran wajib ini nanti bisa dilihat di lampiran pada buku panduan 13 edisi revisi. Untuk TKT 1-3. Nah, yang kedua yang memungkinkan untuk kita ikut yaitu penelitian dosen pemula. Tapi di Abulia Tama rasanya hampir semua dosen sudah pernah dapat skim dosen pemula ini. Ini jangka waktunya 1 tahun, SBK-nya pendanaannya disesuaikan dengan standar biaya keluar untuk penelitian pembinaan kapasitas.
Syaratnya, pengusul berpendidikan S2 dengan maksimal jabatan fungsional asisten ahli atau belum memiliki jabatan fungsional. Anggota pengusulnya itu 1-2 orang, dan pengusul hanya boleh mendapatkan skema ini sebanyak 2 kali sebagai ketua. Jadi bagi yang sudah dapat sebanyak 2 kali bisa mencoba skim yang lain. Untuk keluaran wajib, ini laporan visibility studi produk dan 1 artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi, 1 artikel di jurnal internasional atau 1 artikel di proceeding seminar internasional. Luaran tambahan di luar daripada luaran wajib, dan TKT juga 3. Kemudian ini PKPT. Untuk PKPT jangka waktunya 2 tahun. Pendanaannya mengikuti SBK penelitian dasar. Dalam buku panduan disebutkan maksimum 60 juta per tahun. Nah, untuk persyaratannya ini, tim pengusul peneliti, ketuanya itu harus berpendidikan S2, maksimum lektor, tidak sedang menjabat, dan anggotanya terdiri dari 1-2 orang. Untuk tim pengusul mitra, ketuanya itu harus berpendidikan doktor, memiliki 5 artikel di jurnal bereputasi atau 1 kekayaan intelektual terdaftar. Anggotanya 1 orang berpendidikan doktor. Syarat berikutnya, TPM bukan tempat studi TPP, klaster TPM harus lebih besar dari TPP, TPP dan TPM berasal dari PT yang berbeda. Usulan penelitian dibuat secara bersamaan, dan usulan TPP harus mendapat persetujuan TPM melalui Simlitapmas. Luaran wajibnya yaitu publikasi 1 artikel ilmiah per tahun di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi, atau 1 buku hasil penelitian ber-ISBN. Luaran tambahannya di luar daripada wajib, dan TKT-nya juga 3. Kemudian ini penelitian tesis magister. Jadi jangka waktunya 1 tahun. Pendanaannya disesuaikan dengan SBK penelitian dasar terapan. Di sini tertulis 60 juta, tapi di buku panduan maksimumnya tertulis 30 juta. Ketua pengusulnya itu merupakan dosen tetap perguruan tinggi bergelar doktor atau S3. Anggota pengusul terdiri atas dosen pembimbing dan 1 orang mahasiswa magister bimbingannya. Luaran wajibnya 1 artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi peringkat 1-2 atau 1 artikel di jurnal internasional atau 1 artikel pada proceeding seminar internasional terindeks bereputasi sebagai penulis pertama mahasiswa yang dibimbing, dan ketua peneliti ini sebagai corresponding author. Luaran tambahan di luar dari luaran wajib, TKT-nya juga 3. Kemudian penelitian disertasi doktor, ini jangka waktunya 1-2 tahun. Pendanaannya juga disesuaikan dengan SBK penelitian dasar atau terapan maksimum 60 juta. Ketuanya harus bergelar doktor dan mempunyai bimbingan mahasiswa program doktor dari dalam dan atau luar negeri, baik program doktor by course ataupun by research. Nah, syarat kedua, memiliki 2 artikel sebagai penulis utama, first author atau corresponding author di jurnal internasional bereputasi. Anggota timnya, co-promotor, dan 1 orang mahasiswa dokter bimbingannya. Luaran wajib 1 artikel ilmiah per tahun sebagai penulis pertama mahasiswa yang dibimbing, dan ketua peneliti bertindak sebagai corresponding author dalam jurnal internasional bereputasi. Luaran tambahan di luar daripada luaran wajib, dan TKT-nya juga 3. Kemudian untuk skema penelitian terapan yang bisa kita ikuti, penelitian terapan kompetitif nasional, itu jangka waktunya 2-3 tahun. Pendanaannya mengikuti SBK penelitian terapan. Persyaratan pengusulnya itu untuk ketua harus S3 minimal asisten ahli atau S2 minimal lektor. Kemudian ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2 artikel di database terindeks bereputasi
dan atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau corresponding, atau 3 buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama atau minimal memiliki 1 KI, baik paten atau paten sederhana. Kemudian memiliki mitra pengguna hasil penelitian. Anggotanya terdiri dari 2 sampai 3 orang pengusul, minimal 1 orang anggota berasal dari mitra calon pengguna. Untuk keluaran wajibnya dapat berupa paten, paten sederhana, hak cipta, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak, sirkuit terpadu, atau naskah kebijakan. Keluaran tambahan di luar pada luaran wajib dan TKT-nya itu 4, 5, dan 6. Untuk pengusulan proposal itu harus dilakukan melalui Simlitapmas pada tanggal 25 Januari sampai dengan 10 Februari 2022. Itu sebagaimana udah disosialisasikan. Caranya adalah yang pertama memasuki laman website Simlitapmas akan muncul seperti ini. Selanjutnya login pada NG2 dan mengisi akun Simlitapmas. Bagi Bapak Ibu yang belum ada akun, boleh menghubungi pihak LPPM. Setelah berhasil login, ini saya contohkan saja punya saya, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada bagian atas ini, disinilah yang membedakan penelitian tahun ini dengan penelitian sebelumnya, karena di sini ada pemisahan antara prodi pendidikan akademik dan prodi pendidikan vokasi. Kemudian langkah pertama yang harus dilakukan setelah masuk ke dalam halaman ini yaitu melengkapi identitas. Di sini ada identitas, Sinta, penelitian, pengabdian, artikel jurnal, HKI, ini semua harus dilengkapi. Nah, jika dalam identitas ini ada misalnya ketidaksesuaian data, misalnya jenjang pendidikan, Bapak Ibu sudah S3 tapi di sini tertulis masih S2, itu bisa disinkronisasi dari PD Dikti. Bapak Ibu bisa klik di sini. Karena semua datanya ini diambil dari PD Dikti. Kemudian untuk data penelitian, artikel jurnal ini tidak diinput atau maksudnya tidak langsung tersinkron dengan Sinta. Jadi memang harus diinput secara mandiri. Nah, ini pengisian profil usulan yang tadi itu. Misalnya untuk Sinta, ada Sinta ID, ini otomatis. Tapi ada juga yang beberapa H-indeksnya katanya tidak sesuai. Jadi jika ada yang tidak sesuai dan gagal, itu coba masukkan ID Sintanya secara manual. Untuk halaman berikutnya itu akan tampil seperti ini. Jadi ini yang tadi cerita H-indeks. Jadi di bawah H-indeks 3 untuk Soshum dan 5 untuk Saintek, jadi hanya bisa mengusulkan kuota dasar. Untuk memulai pengusulan, Bapak Ibu bisa klik lanjutkan, memilih penelitian. Kemudian ini tahapan pengusulannya, ada melengkapi identitas usulan, kemudian dilanjutkan nanti menyusun dan mengunggah substansi usulan, menyusun rencana anggaran belanja, mengunggah kelengkapan dokumen pendukung, dan yang terakhir adalah kirim usulan. Nah, ini melengkapi identitas usulan, yang mana semuanya ini ada terlampir pada lampiran buku panduan yang sudah beredar. Nah, berikut tampilannya untuk memulai pengusulan. Di sini yang harus dilakukan adalah yang pertama mengisi judul. Setelah mengisi judul, maka langkah selanjutnya adalah TKT saat ini. Nah, ada beberapa yang bingung bagaimana mengisi TKT ini. Apa itu TKT? Nah, ini menurut pengertian dari Permendikbud Dikti, jadi TKT itu adalah tingkat kesiapan teknologi yang diukur secara sistematis dengan tujuan itu dapat diadopsi oleh pengguna, baik pemerintah, industri, maupun masyarakat. Skalanya itu ada dari 1 sampai 9. Jadi ini TKT untuk pengukurannya itu
nanti akan muncul seperti ini. Jadi pertama Bapak Ibu bisa memilih kategori dulu, kategori bidang ilmunya itu masuk ke mana. Ini contohnya umum dan hard engineering, untuk indikatornya seperti ini. Untuk kesehatan lain lagi indikatornya. Nah, untuk di sini ada persentase dari level TKT. Jadi levelnya itu bagi yang belum pernah mencoba, ada 0 sampai 100. Jadi biasanya peneliti lebih tahu kira-kira misalnya ini asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan pada teknologi ini kira-kira berapa persen. Nah, jadi itu bisa diisi. Nah, nilai nanti setelah seperti ini, klik hitung, lalu akan muncul di bawah ini nilai indikator TKT Anda 80. Silakan klik tombol lanjut untuk mengisi indikator di level TKT 2. Jadi syarat untuk bisa lanjut ke level TKT selanjutnya adalah nilai harus lebih besar atau sama dengan 80. Jadi kalau misalnya bingung mau isi berapa, isi saja 80 semua. Misalnya kayak apa namanya PDP, PKPT itu diminta TKT 3. Jadi untuk level TKT 1 isi saja 80 atau 85 semua, kemudian hitung, lanjut ke TKT kedua, begitu juga, kemudian lanjut ke level TKT 3, gitu juga, namun setelah itu lanjut ke TKT 4 baru isi di bawah 80. Jadi TKT-nya berhenti di 3, kemudian klik simpan. Baru bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya yaitu pemilihan program penelitian, yaitu ada kategori penelitian. Di sini contohnya kompetitif nasional, dan kita bisa ikut kompetitif nasional. Kemudian program penelitian, skema yang sudah saya jabarkan di awal. Kemudian ada rumpun ilmu, bidang fokus penelitian, bidang tema, topik, itu semuanya ada di lampiran buku panduan. Jadi kalau misalnya masih bingung topiknya masuk kemana, temanya masuk kemana, tinggal buka buku panduan ada di bagian lampiran. Kemudian lama kegiatan dan rencana jumlah mahasiswa yang terlibat ini harus diisi di sini. Kalau tidak salah minimal 2 orang. Bu, ada nomor HP-nya atau nomor WA-nya yang bisa kita hubungi, Bu? Maksudnya nomor saya. Oh, nanti Pak akan disampaikan setelah ini. Ya Pak, nanti ada sesi tanya jawab Pak. Silakan Bu Linda dilanjutkan. Ya, itu menghemat waktu. Nah, jadi untuk bidang ilmu, untuk fokus topik, tema tadi itu berdasarkan dari RN yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang sudah diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 untuk jangka panjang. Ini ada pangan, energi, kesehatan, dan selanjutnya kemudian diperkecil menjadi PRN, Program Riset Nasional jangka pendek, yaitu 2020 sampai 2024 ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dari 1 sampai 9 ini yang mana topik atau tema yang sesuai dengan bidang Bapak Ibu. Kemudian diperkecil lagi untuk tahun ini yaitu yang blue economy, green economy itu. Kemudian ini untuk sebarannya ini hanya apa namanya sela yang pandang saja, bisa dilihat di lampiran. Nah, langkah kedua dalam pengusulan penelitian ini yaitu menyusun dan mengunggah substansi usulan. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang belum memiliki proposal, sudah waktunya untuk menulis proposal. Masih ada waktu sekitar 10 hari lagi. Nah, selanjutnya proposalnya ini dapat diunggah pada bagian substansi usulan. Setelah kita mengisi kelompok makro riset, maka akan muncul nanti di sini template yang sesuai dengan skema penelitian yang Bapak Ibu pilih. Unggah template-nya, isi, kemudian konversi ke PDF, baru unggah balik ke sini. Jadi contoh template-nya itu seperti ini. Nah, ini ada template untuk penelitian dasar kompetitif nasional. Jadi contohnya di sini ada ringkasan, ada kata kunci, latar belakang, sampai dengan daftar pustaka. Jadi salah satu syarat untuk lulus jangan merubah template yang sudah diberikan ini. Jadi banyak
kasus tidak lolos itu gara-gara tidak sesuai dengan template. Salah satunya dalam pengisian daftar pustaka. Jadi di sini daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Jadi ini harus diperhatikan karena ada juga nanti tiba-tiba berdasarkan abjad atau segala macam. Jadi ini sudah diminta sederhana, jadi jangan lagi diotak-atik. Selanjutnya, ini tadi isian dari template. Selanjutnya menyusun RAP. RAP ini juga disusun secara online langsung pada sistem, dimulai dengan memilih komponen. Jadi ini pemilihan komponen dulu, ada bahan, ada pengumpulan data, ada sewa peralatan, ada analisis data, dan pelaporan luaran wajib dan luaran tambahan. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian itemnya. Jadi ada contohnya misalnya di sini flash disk, toner, kertas A4, map, dan sebagainya. Jadi ini contoh pengusulan RAP. Langkah selanjutnya adalah mengunggah dokumen pendukung. Jadi di sini surat persetujuan atau pernyataan dari mitra. Di sini ada template-nya, bisa diunduh, kemudian mengisi identitas dari mitra. Kemudian kita unggah balik. Yang terakhir adalah kirim usulan. Nah, sebelum mengirim usulan, Bapak Ibu diharapkan mendownload ulang PDF dari proposalnya, karena banyak kejadian pada sistem kita merasa sudah isi, sudah penuh, tiba-tiba kita download lagi banyak di situ yang masih belum terisi. Misalnya Sinta anggota di situ masih 0, padahal di sana sudah terisi. Kemudian kadang nanti seperti ini jumlah anggota tidak sesuai. Nah, habis itu ada lagi misalnya anggota belum menyetujui. Jadi kalau dia sudah memenuhi persyaratan, semuanya akan bercentang hijau seperti ini. Baru bisa klik kirim. Nah, ini bisa klik kirim usulan. Nah, ini kita berada pada tahap pengusulan. Jadi ini pengisian di aplikasi. Nanti akan luarannya itu dalam bentuk biodata dosen dan PDF proposal. Untuk contoh proposalnya, nah bisa seperti ini. Ini contohnya setelah di-download. Ini contoh punya orang lain. Jadi lebih kurang seperti ini. Ini contohnya. Nah, ini untuk timeline pelaksanaan penelitian ini. Jadi saat ini kita di penerimaan proposal 25 Januari sampai dengan 10 Februari. Kemudian nanti ada seleksi di bulan Februari. Kemudian ada pengumuman proposal yang akan didanai pada bulan Maret. Kemudian pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi itu pada periode Maret sampai Desember, dan tahap akhir yaitu pelaporan akhir, baik pelaporan di Simlitapmas dan pengumpulan hard copy di LPPM. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang dari misalnya prodi vokasi, ada yang kemarin terlewatkan, tidak sempat mengusulkan proposal. Jadi ini masih ada kesempatan dengan terus memantau pada halaman website yang ada pada halaman ini. Jadi selain DRPM Simlitapmas, ini ada beberapa penelitian yang didanai oleh MCR Riset Keilmuan Akademik, kemudian ada dari BRIN, kemudian ada juga Kedaireka. Jadi Bapak Ibu bisa terus memantau halaman ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan yang bisa saya jawab, akan saya jawab. Yang tidak bisa saya jawab, mungkin bisa dibantu jawab sama para senior. Dan kalau memang tidak ada jawaban, kami akan mencarikan jawaban ke pihak terkait. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Linda. Pihak terkaitnya bukan polisi Bu ya. Baik. Terima kasih Bu Linda atas paparannya. Untuk pertanyaannya kita simpan dulu Bapak Ibu ya. Ini ada satu lagi tentang pengabdian kepada masyarakat. Disilakan Bu Teti. Nanti kita tanya di akhir saja berbarengan atau berdiskusi. Baik, Pak. Bu Teti, disilakan.
Ya, terima kasih Pak Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Bu wabarakatuh. Linda di stop share screen. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana dia? Sebentar. Mudah-mudahan suara saya jelas terdengar ya Pak, karena ini kebetulan mati lampu di rumah. Jelas Bu, jelas Bu. Ya. Dari tubillahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak dan Ibu Wakil Rektor, Bapak dan Ibu Dekan, beserta dengan Kaprodi, Ketua Lembaga, dan Kepala Biro. Penghormatan saya khususnya kepada Ketua LPPM beserta jajarannya, para dosen, Ibu Linda, rekan sejawat, dan semua anggota yang berhadir di Zoom yang berbahagia ini. Saya coba untuk share screen ya Pak. Silakan Bu. Nanti kita tanya Bu Surya, ke Bu Linda kita tanya. Jangan ke saya juga. Tadi Mbak Ulinda sudah beberapa isinya sama ya dengan slide saya, karena kan kita memakai buku pedoman yang sama dalam memahami. Jadi sejak semalam itu ya nggak berhenti ya membaca bukunya. Mudah-mudahan yang disampaikan ini kan terus terang ibu-ibu, saya bukan expert, cuman ini sebagai bagian dari tanggung jawab. Ada sekali menang PKM IBW tahun 2016, waktu itu sekitar 300 juta, judulnya Pasar Rukoh waktu itu ya. Kemudian setelah itu saya beberapa tahun tidak ikut hibah. Kalau kita mau coba ya Bapak Ibu merefresh Renstra Unaya seperti tadi Ibu Linda sudah merefresh penelitian, maka saat ini kita berada di tahun 2022 dan kita butuh 221 judul PKM dosen untuk tahun ini. Ini ada 33, ini angka 33 ini adalah berdasarkan DPL kemarin. Jadi kita itu masih banyak sekali yang harus kita PKM harus kita telurkan, harus kita siapkan agar angka 221 ini sesuai dengan Renstra itu dapat tercapai. Mudah-mudahan kita bisa. Bu Teti belum slideshow-nya belum kelihatan ya? Oh ya, tapi saya udah kelihatan loh Pak. Ya di kami belum Bu, di full screen aja Bu, di full screen. Oke, bentar ya Pak. Ya Bu. Nah ini berjalan. Nampak Pak? Ini berjalan, tapi belum full screen. Sebentar saya coba Pak ya, nampak Pak? Nampak Bu. Oke ya. Jadi tahun 2022 ini kita perlu 221 topik ya, judul jurnal atau judul PKM yang harus kita buat. Dan kalau kita merujuk ke BKD, sebaiknya jurnal PKM yang kita buat itu terpublikasi agar nilainya itu bisa lebih besar untuk BKD. Jadi saya harap kita semua ingat bahwa angka 221 ini adalah angka yang agak sedikit mencemaskan ya, tapi mudah-mudahan dengan semangat kita bisa mencapai angka ini. Tahun 2021, 176 ini saya rasa kita juga tidak mencapai. Tahun 2020, 131 juga kita tidak mencapai. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengevaluasi kembali Renstra kita. Saya lanjut, seperti tadi kata Ibu Linda, ini ada fokus riset, ini ada page 4, ini di halaman buku riset kita ada green economy, blue economy, digital economy, banyak sekali istilah-istilah bahasa Inggris di dalam buku panduan yang baru. Ya, ini kalau green economy ini saya nggak berapa paham, tapi kalau blue economy ini berhubungan dengan kelautan. Karena katanya negara kita adalah negara kelautan, maka blue economy yang berhubungan dengan transportasi. Berhubung saya orang teknik sipil, transportasi, maka blue economy ini kan transportasi yang melalui laut. Kemudian ada pariwisata. Kenapa fokus ke pariwisata? Karena selama masa COVID, pariwisata itu anjlok turun dan juga kesehatan menjadi fokus di dalam penelitian yang dikatakan oleh Bapak Presiden, terutama yang berkenaan dengan COVID-19 ya. Jadi untuk dosen-dosen, rekan-rekan dari
kesehatan, maka ini adalah saat yang tepat untuk membuat suatu pengabdian dalam bidang kesehatan. Selain itu, fokus tema topik and riset itu pada PP nomor 38 tahun 2018 ada disebutkan bahwa tema yang diusung dan akan diterima itulah mengenai gender equality dan social inclusion. Kalau gender ini mungkin persamaan hak antara perempuan dan laki-laki, itu isu-isu seperti itu kan dari dulu itu santer gitu, dan sepertinya favorit untuk dijadikan topik. Kemudian kearifan lokal. Kearifan lokal ini dulu pernah saya membuat suatu, tapi bukan penelitian ya. Penelitian tentang semong di Kabupaten di Sinabang ya, semong itu. Jadi kan itu saya angkat gitu menjadi suatu tulisan waktu itu ya. Mungkin hal-hal yang berupa kearifan lokal seperti semong dan yang lain-lain yang ada di tempat. jalan, Ibu. Oh, slide-nya nggak jalan ya, Pak? Ya. Ya Bu, macet lagi itu kayaknya. Mungkin di tempat ini aja ya Pak, saya ini ya. Saya nggak usah ini ya, slide slow karena macet. Boleh Bu. Nah, ini kearifan lokal ini kan Pak, mungkin ada yang lain-lain selain semong itu di tempat kita, mungkin acara tarik pukat. Ini kan baiknya kita kembali ke kampung gitu. Jadi kita bisa menemukan kearifan lokal. Tapi kalau di Kota Banda Aceh kearifan lokal udah sedikit. Ya, ini cuma untuk membuka pikiran kita tentang apa yang dimaksud dengan kearifan lokal itu ya. Jadi Bapak Ibu, skema PKM atau pengabdian ini dia ada kemasyarakatan, kewilayahan, dan kewirausahaan. Tapi karena hanya dibuka skema untuk kemasyarakatan, maka kita fokus di sini aja. Sebenarnya ada 3, 1, 2, dan 3. Tetapi saya nanti fokus di bagian sini saja, khususnya PKM dengan PKMS. Nah, ini ada dia skema PKM tahun 2022 sesuai dengan yang suratnya sudah diterbitkan, maka ada PKM dan ada PKMS atau PKM stimulus istilahnya ya. Jadi ada 2. Bapak Ibu ini boleh fokus di sini ya, boleh fokus di sini karena pengabdian itu selalu menarik untuk kita lakukan. Ini ada tujuan PKM Bapak Ibu. Seperti biasa ini membentuk, mengembangkan kelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi, membantu menciptakan ketentraman dan meningkatkan keterampilan berpikir baik soft skill dan hard skill. Kemudian ada luaran Bapak Ibu. Kalau luaran kegiatan PKM ini kalau kita lihat dengan Hibah Rosnati kemarin hampir sama ya, karena kan luarannya itu termasuk ini ya, peningkatan level mitra. Ini ada tabel 211 nih halaman 37, nanti slide ini akan saya bagikan sehingga Bapak Ibu bisa melihat ada itu di halaman 37 apa-apa saja yang diminta luarannya. Yang paling menarik adalah karena kalau menurut saya artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal per ISSN ini kan ini ya, sesuatu yang menarik karena dia tidak menyebutkan harus Sinta berapa gitu. Jadi sepanjang jurnal itu ber-ISSN dan alhamdulillah jurnal Abdinas kita itu dia walaupun non Sinta tapi ber-ISSN, ya Pak Ibu boleh sebagai salah satu media publikasinya itu boleh melalui jurnal Abdinas kita. Kemudian ada artikel pada media massa atau elektronik, sekarang banyak koran-koran, ataupun juga tabloid ya yang bisa kita kirimkan tulisan kita kan. Dan kemudian video kegiatan ini wajib dibuat ya Bapak Ibu dari pertama atau kedua dan ketiga, ada hari pertama mungkin hari kedua. Jadi kan videonya itu lengkap dari pertama hingga akhir. Itu bisa kita dokumentasikan secara mudah. Kalau sekarang bisa dengan kamera HP saja ya Bapak Ibu. Kemudian ini kriteria kegiatan bisa dilihat di page 67. Impact yang diterapkan dari hasil penelitian diprioritaskan untuk didanai. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu kemarin itu ada hasil penelitian yang ingin disampaikan ke masyarakat melalui suatu pengabdian, maka insya Allah proposal Ibu itu diprioritaskan untuk didanai. Artinya didanai itu artinya dimenangkan. Kemudian
PKM dan PKMS ini is only 1 year ya, mono tahun, sepanjang 8 bulan untuk PKM dan lebih singkat lagi hanya 6 bulan untuk PKM stimulus. Di dalamnya itu, di dalam tulisan nanti, maka harus minimum terlibat 2 orang mahasiswa di dalam kegiatan. Ini sama seperti kita para DPL kemarin ya, para DPL kemarin juga mewajibkan mengikut sertakan 2 orang mahasiswa. Kemudian setelah kita melakukan sedikit survei kepada calon mitra yang akan kita berikan pengabdian itu, maka minimum ada 2 masalah mitra yang ditangani atau dan butuh kepakaran yang berbeda. Artinya harus ada 2 masalah mitra, misal ya Bapak Ibu, misal ya. Misal kemarin kebetulan saya itu promosi tentang penjualan kerupuk melinjo. Ternyata mereka itu masalah yang pertama adalah masalah produksi, ya, karena mereka itu menggunakannya segalanya serba manual. Yang kedua, bagaimana memasarkan. Jadi kalau ada 2 masalah mitra itu yang ditangani, maka insya Allah bisa kita sampaikan sebagai usulan pendanaan. Kemudian butuh kepakaran yang berbeda. Nah, jadi seperti ini. Kalau saya teknik sipil, alangkah baiknya biar saya berkolaborasi dengan Bu Linda misalnya ya, yang dari teknik mesin. Jadi kita saling mengisi. Kemudian kita itu minimum memenuhi 2 IKU ya. IPT. Dalam hal ini ada 8 IKU. Nanti akan saya uraikan faktor IKU itu yang mana ya. Kemudian Bapak Ibu, maksimal itu 200 km untuk PKM. Jadi kalau misalnya kita itu di Banda Aceh, kemudian kepingin PKM itu di Langsa, itu tidak bisa karena jaraknya itu lebih dari 200 km. Kemudian kalau yang PKMS ini jaraknya tuh harus maksimal 100 km. Jadi harus lebih dekat lagi, mungkin sekitar atau seputaran Aceh Besar bisa kita lakukan ya. Dan yang paling penting Bapak Ibu, bahwa 40% dana untuk mitra itu kita belanjakan barang dan modal. Artinya itu uangnya itu memang akhirnya kita berikan kepada mitra kita ya dalam bentuk barang atau modal. Nah, tetapi kalau seandainya mitra kita itu mengatakan bahwa mereka masih sewa sehingga perlu membeli tanah, maka itu kita tidak memberikan bantuan, itu kita abaikan karena bantuan yang kita berikan itu hanya berupa belanja barang tambah modal dan bukan bangunan atau konstruksi atau bangunan. Jadi kalau seandainya mereka mengatakan ingin memperbaiki tempat bekerja, ingin menambah bangunan lebih besar lagi, maka hal itu tidak kita lakukan. Kita hanya fokus untuk belanja barang dan modal saja. Yang perlu kita perhatikan adalah minimum 2 IKU ini ya Bu. Mari sama-sama kita lihat kira-kira IKU itu gimana. Ini saya ambil dari Twitternya bahwa 8 indikator kinerja utama itu yang harus kita penuhi di dalam pengabdian. Itu ada lulusan mendapatkan pekerjaan, tapi kita bisa fokus ya Bu sama nomor 2, yaitu mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus dan dosen berkegiatan di luar kampus. Jadi kalau seandainya nanti kita dimintakan IKU, setelah saya lihat-lihat nampaknya nomor 2 ini bisa kita dapatkan karena kan kita mengikut sertakan mahasiswa. Kemudian yang nomor 3, dosen berkegiatan di luar kampus. Jadi harus kita pastikan bahwa PKM itu kita lakukan di luar kampus. Balik lagi ke slide saya yang ini, yaitu minimum 2 IKU transformasi PT terpenuhi. Jadi kan syarat yang ini sudah kita penuhi dengan poin nomor 2 dan nomor 3. Kemudian persyaratan pengusul, kompetensi multidisiplin ilmu. Jadi ada beberapa prodi ya yang bisa saling berkolaborasi sesuai bidang yang diusulkan, minimum 2 kompetensi dan boleh kolaborasi dengan PT lain.
dan maksimal 3 kali pernah sebagai ketua, itu persyaratan pengusul ya. Dan susunan timnya satu ketua tambah 1 anggota atau 1 ketua tambah 2 anggota. Jadi di sini yang paling menarik adalah setelah saya baca-baca bahwa pengusul itu dia tidak ada diminta harus lektor, tidak ada diminta harus doktor, tidak ada diminta harus magister, cuman ini aja dibilang, maksudnya simple aja syarat-syarat pengusul itu. Sepanjang dia mau aja menulis, maka kelarlah semua akan ini ya. Beda tadi dengan Ibu Linda yang harus asisten ahli atau harus lektor, ya kan. Kesempatan bagi dosen-dosen yang belum punya pangkat tinggi, mungkin belum punya asisten ahli, untuk fokus ke PKM dan PKMS ini. Syaratnya karena syaratnya yang simple ya Pak Ibu, syaratnya yang simple. Saya juga mungkin tertarik ke PKM ini daripada lebih tertarik sekarang ya. Karena kebetulan ada judul yang mau saya sampaikan. Kemudian sistem pendanaan ya. Pendanaan itu PKM itu sama seperti tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya sudah siap proposal penelitian, tapi diupload pada malamnya gitu. Jadi saya gagal upload gitu. Jadi mudah-mudahan tidak ada ada kejadian seperti saya lagi untuk tahun ini, karena memang sistemnya itu akan hang ya, terlalu banyak orang yang ingin mengakses gitu. Jadi untuk PKM itu ada biaya sekitar 50 juta. Lumayan loh Bu ini 50 juta. Pengajuan minimum kok seandainya biaya yang kita ajukan itu nggak sampai 50 juta, apakah bisa? Bisa. Sepanjang pengajuannya itu minimum 60% dari total dana. Jadi kalau kita mau mengajukan harga hanya sekitar 30 juta, maka itu accepted ya. Tapi kalau seandainya below 30 juta atau misalnya 20 juta, maka itu tidak accepted. Karena ada dijelaskan di sini bahwa pengajuan itu minimal 60%. Kalau di atas 60% gimana? It's okay lah, no problem. Kemudian di situ juga kalau seandainya dari PT kita atau dari UNES sendiri ada memberikan bantuan, baik in cash ataupun in kind, ini banyak kali istilah-istilah bahasa Inggris itu ya Bu ya. In cash ini kan dana cash ya, berupa rupiah gitu. Kalau in kind ini berupa barang, mungkin yang apa aja lah yang mau diberikan kepada kita sehubungan dengan pengabdian kita. Jadi ini bisa dimasukkan ke dalam dana kita lagi. Kemudian mitra kita sendiri ya Bu ya, orang yang menjadi sasaran pengabdian kita itu juga bisa cincai ternyata ya. Oh, misalnya kata mitranya, Bu Teti saya ada uang 10 juta, ayo kita PKM gitu. Oke aja. Jadi kan dengan kolaborasi dengan mitra itu juga dimungkinkan. Jadi kalau seandainya mitranya punya 10 juta, kita punya 50 juta, total pengabdian itu akan berharga lebih banyak. Ini seharga 60 juta ya. Kemudian seandainya saja kita sudah jauh hari atau memang kita punya kesempatan atau ada sesuatu pengabdian yang dirasakan memang urgent sekali, sangat profesional dan strategis, maka kita bisa mengajak Pemda atau NGO. Nah, harganya bisa mencapai 200 juta sekitar itu. Kemudian kalau yang 25 juta ada lagi yaitu PKMS ya, atau PKM stimulus ya. Sama seperti PKM tadi, maka dana yang diajukan itu minimal 60% dari total dana 25 juta. Jadi sekitar kita harus mengajukan biaya itu sekitar 15 juta. 15 juta dari harga 25 juta. Tapi sayang kali ya Ibu-Ibu kalau seandainya itu kita nggak memanfaatkan 25 juta. Jadi kita sebagai dosen ya harus jeli-jeli lah lihat, sehingga insya Allah dengan memakai SBK yang berkesesuaian, maka 25 juta ini bisa kita tuntaskan ya, kita habiskan uangnya. Sama seperti tadi, kalau seandainya ada bantuan in cash ataupun in kind dari PT sendiri juga dibolehkan. Mitra itu juga boleh kok menyumbang sampai 10 juta. Dan juga ada bantuan dari Pemda sebanyak 200 juta, is okay, monggo Bu kolaborasi sehingga 25 juta ini nanti bisa lebih besar harganya.
Kemudian karakteristik PKM ini dia adalah untuk meningkatkan potensi masyarakat, khususnya di bidang ekonomi kalau saya lihat setelah saya baca, khususnya untuk di bidang ekonomi, tetapi juga tidak mesti di bidang ekonomi ya. Ada beberapa bidang yang bisa juga dijadikan sasaran PKM ini. Kemudian mitra PKM nih Bapak Ibu, mitra PKM ini ada gambar-gambar ini kalau Bapak Ibu ada buka buku revisi kita yang terbaru, ini ada gambar-gambar ini saya ambil di situ. Bahwasannya mitra PKM itu dia ada yang dikatakan dengan produktif ya, selalu aja kata-kata produktif itu ya, kelompok perajin produktif. Artinya apa? Bahwa kelompok perajin itu dia memang melakukan kegiatan itu, misalnya dia masak kue ya, memang dia memasak kue cuma mungkin dalam skala yang lebih kecil atau mereka perlu bantuan apa, gimana ayam geprek segala macam gitu. Kemudian kelompok nelayan produktif, artinya nelayan itu memang pergi melaut bukan tidur. Jadi yang produktif, semua ini kata-kata ini produktif nih. Jadi kalau ada nelayan, mantan nelayan tuh nggak bisa ya Bu ya, karena dia tidak produktif, karena dia mantan. Tapi kalau dia selalu ke laut, maka dia dikatakan produktif, dan dia bisa kita jadikan mitra. Kemudian kelompok tani produktif, ya lagi-lagi kata-kata produktif, artinya petani yang memang bertanam dan menyayangi padinya. Dan kelompok, ini ada satu bukan petani ya, ini peternak ya. Nah, ini peternak. Nah, saya lanjut lagi bahwa mitra ekonomi itu, syarat mitra itu adalah kalau seandainya ini ya kita melihat di rumah itu ada. Mohon dipercepat Bu, mengingat waktu kita ini. Iya, ada mitra maka karyawannya itu ada minimal 4 orang. Artinya seperti ini. Kalau seandainya kita mau membantu pengrajin kue, maka ada karyawannya 4 orang di situ ya Bu. Kurang dari situ tidak bisa. Kemudian mitra ekonomi produktif ini ada 5 orang. Ya, Ibu bisa membaca seperti ini. Ternyata juga mitra tidak produktif itu atau kaum rebahan itu bisa juga kita jadikan mitra. Ya Pak Ibu, jadi memang PKM ini adalah sesuatu yang sangat simpel sekali. Sedangkan mitra PKMS ini ada yang seperti ini. Untuk PKMS itu bisa yang tidak produktif. Kemudian masyarakat yang produktif, ada IRT dan segala macam. Ini kalau yang belum berproduktif tapi kepengen produktif, maka bisa membentuk kelompok. Dan ini juga ada, ini sama seperti PKM yang tadi ya. Non produktif, misalnya ini ya penanganan masalah kesehatan. Bahkan kita mengajar orang untuk bisa baca tulis itu bisa Bu, ternyata sangat simpel sekali ya. Mengajarkan suatu desa ada emak-emak 10 orang yang tidak bisa baca dan kita latih, itu bisa kita jadikan kegiatan PKM kita. Kemudian mitra produktif ada bidang produksi, jasa, dan pemasaran. Jadi PKMS ini minimal 1 bidang kegiatan dengan minimal 2 kepakaran yang berbeda. Artinya tetap tidak dalam 1 prodi. Ya. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga kita semua menang hibah tahun 2002. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Teti Sriana, STMT. Beliau juga dari Fakultas Teknik. Yang tadi juga Bu Lindawati dari Fakultas Teknik. Ini terima kasih nih Pak Dekan Teknik ini, 2 personil kami ini dari teknik membantu di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bapak Ibu disilakan untuk pertanyaannya. Saya bacakan saja dulu tadi Bu Sur bertanya tadi. Untuk PKPT tadi disebutkan salah satu syaratnya tidak sedang menjabat. Ini maksudnya jabatan yang seperti apa? Terima kasih, Bu Sur. Bu Linda mohon pencerahannya ini. Baik, Bu Sur. Arti tidak menjabat di sini bukan misalnya seperti Bu Sur sesuai ketua Kaprodi. Jadi maksudnya menjabat ini di luar kampus, misalnya ya sebagai anggota DPR, DPRD begitu Bu. Jadi kalau masih ketua Kaprodi, ketua lab, dekan boleh. Oh, berarti itu jabatan politik. Di luar. Ya? Iya, cuman iya Pak. Oke. Kalau kayak Pak Is bisa Bu ya. Pak Is soalnya saya lihat sedikit ini tadi dari waktu bilang menjabat nih. Soalnya Pak Is menjabat juga tuh. Oke, pertanyaan kedua sebelum nanti secara langsung ditanyakan dari Bu Maulida nih. Bu Maulida 1 pertanyaan 1 usul. Yang pertama untuk PKBT di slide tadi disebutkan DPM tidak boleh tempat studi DPP. Itu maksudnya bagaimana Bu?
Mohon jawabannya. Iya, di buku panduan ini tidak ada penjelasan tentang ini, tapi yang sebelum-sebelumnya itu selain juga saya dapat dari yang draft buku panduan yang beredar beberapa bulan sebelumnya. Jadi artinya tim pengusul mitra kita itu bukan berasal dari perguruan tinggi tempat kita pendidikan sebelumnya, misalnya bukan tempat kita S2. Jadi tempat studi sebelum kita di Unaya ini. Jadi misalnya Bu Maulida S2-nya di Unsia, jadi TPM-nya tidak boleh di Unsia. Itu peraturan sebelum ini sih Bu, kalau di buku panduan ini kan tidak jelas. Jadi mungkin kalau ada info yang untuk tahun ini mungkin dibolehkan, setahu saya tidak boleh. Iya, benar. Untuk sebenarnya kita juga sedang menunggu dibuka sesi sosialisasi wilayah barat, Bu Linda ya, Iya. dari Kemdikbud. Karena kemarin waktu pas kita mau tanya itu semua tidak diizinkan, hanya beberapa saja yang diizinkan, Bu Maulida. Termasuk kita mau menanyakan hal ini juga. Soalnya biasanya kita kan pengalaman yang kenal kan pasti dari TPM kita kan pasti dari tempat kuliah kita biasanya yang kita kenal. Jarang yang dari tempat kampus lainnya gitu, Bu Linda ya. Ya, katanya, Nanti ini kita keep biar lebih objektif gitu Pak. Oke. Ini kita keep dulu nih dari Bu Maulida pertanyaan ini, nanti kita tanyakan ke tim Kemdikbud pada saat sosialisasi wilayah barat. Saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Oh, ini usul. Bagaimana kalau proposal yang mau dibedah jangan upload pertama dulu. Mungkin kami bisa mengirimkan ke email atau rencananya memang begitu, Bu Maulida. Rencananya memang dikumpulkan dulu ke PPM dalam bentuk soft dan hard. Nanti kita sama-sama kita lihat pada saat ada tim reviewer. Nah, dibedah, mudah-mudahan itu nanti kita perbaiki. Setelah kita perbaiki sama baru kita upload untuk ke Simlitamas. Begitu Bu Linda ya rencana kita ya. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana sih. Dengan harapan 24 itu tadi seperti Bu Linda bilang. Kemudian untuk yang PKM termasuk tinggi juga target kita. Selanjutnya dari Bu Asma, saya baca sekilas tadi pertanyaannya. Sebentar. Baik, terima kasih jawabannya. Bu As, untuk PKM berapa kelompok mitra? 2 kelompok atau 2 individu? Atau boleh 1 mitra? Terima kasih. Mohon pencerahannya Bu Teti. Oh ya. PKM. Bentar ya Pak. Kalau yang PKMS boleh 1 mitra Pak. Kalau PKM? Kalau PKM tuh sebentar ya. Masing-masing boleh 1 mitra Pak, cuman dengan pakar yang berbeda. Oh, oke. Dan juga masalah mitra itu minimal 2 Pak, teratasi. Baik. Minimal 2, tetapi fokusnya itu ada di slide saya terakhir. Fokusnya itu dalam bidang, sebentar Pak ya, saya lihat. Fokus masalah mitra itu yang harus kita inikan ya. Bidang produksinya itu harus kita fokus ke situ. Kemudian manajemen usaha dan pemasaran. Itu yang harus kita kulik di situ. Itu yang harus kita berikan pencerahan kepada mereka. Betul, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Sebenarnya untuk PKM ini memang saya sendiri juga beberapa kali usul nggak lolos ini. Karena memang masalah yang saya tawarkan waktu itu memang tidak konkret. Jadi masalahnya itu jangan masalah yang kita renungkan. Sebaiknya memang turun ke lapangan, jumpai mitra yang mau dibantu. Itu saya pengalaman teman-teman yang lewat PKM kayaknya seperti itu yang saya temukan di lapangan, baik PKMS maupun PKM. Jadi memang harus masalah konkret 2, dan ada solusi yang benar-benar ampuh Bu ya, Bu Deti ya, jitu ya. Dan bisa misalnya kalau masalah pemasaran mereka, ini ya Pak ya, ini mungkin agak minta waktu 1 menit. Misalnya mereka masalah pemasaran, seperti saya kemarin kelompok muling ya Pak ya. Pemasaran, saya kemudian membuatkan mereka Instagram gitu. Nah, jadi mereka bisa memasarkan itu atau membuatkan akun Shopee gitu. Jadi membantu dalam pemasaran. Untuk aplikasinya Bu ya? Untuk pemasarannya. Tapi itu baru 1 Pak ya, baru 1. Karena tadi ada 2 tadi ya. Masalah produksi lagi. Jadi kan harus menjawab 2 masalah mitra gitu Pak, minimal. Menjawab 2 masalah mitra. Baik, terima kasih Bu. Mudah-mudahan tercerahkan Bu Asma. Terima kasih sudah bertanya. Dari Bapak Hadi Maulanza, Bapak Wakil Rektor kita ini bertanya
Beliau bertanya, untuk skema PKBT nih Bu Linda, tim pengusul baik ketua dan anggota harus dari satu universitas, misal UNAYA. Maksud Pak Hadi mungkin apa boleh dari beda universitas Bu untuk tim pengusul? Untuk tim pengusul, untuk TPP itu ketuanya bisa dari UNAYA. Untuk anggotanya, sebagaimana disebutkan pada ketentuan umum, itu anggota bisa dosen, bisa dari, maksudnya bisa non-dosen. Jadi jangankan dari beda kampus, beda kementerian pun boleh. Itu untuk TPP, tapi untuk TPM katanya harus satu kampus, ketua dan anggotanya, Berarti untuk mitranya. tim pengusul TPP itu boleh beda kampus Bu. Boleh, misalnya ketua Hadi. Pak Hadi, anggotanya Dari misalnya Serambi katakanlah. dari Serambi. Itu di Iya, kalau anggota boleh. Oke, kalau Dari TPM berarti sosialisasi. Kalau TPM katanya nggak boleh. TPM harus dari satu universitas. Iya. Oke. Mudah-mudahan tercerahkan ya, Bapak Adi. Terima kasih sudah bertanya. Bu As, terima kasih Bu Teti. 2 masalah mitra dari satu mitra ya atau dari dia mitra? 2 masalah mitra dari satu mitra ya atau dari dia mitra? 2 tuh Pak. Dulu harus 2 mitra. Tuh, bukan dia Pak Ade, 2. 2. Oh 2, aduh. Lupa ini. Belum Dia sempat nanti, makan. dia dan dia. Tapi ini 2. 2, 1 atau 2? 2. Pilih 1 atau 2? Oh dari satu mitra ya atau dari 2 mitra gitu ya. Oke. Bu A salah ini ya, keliru mengerti ya. Baik Bu Teti, mohon pencerahan nih. Kalau dulu benar ya, dulu 2 mitra, maksudnya ini 2 mitra berarti masing-masing 2 masalah gitu ya Bu Teti. Berarti ada 4 masalah gitu ya harus diselesaikan ya. Kalau yang saya baca PKM stimulus ini, Pak, ya, di halaman itu bahwa dia satu mitra, Pak, tapi mampu mengatasi 2 masalah. minimal 2 masalah dari si mitra tersebut. Baik PKM maupun PKMS. Ya, mampu mengatasi 2 masalah dari mitra tersebut. Itulah seperti saya bilang tadi, kalau seandainya misalnya ini Pak, ayam geprek aja Pak, misalnya mereka tuh kekurangan wajan untuk menggoreng, misalnya, mereka alat produksi, maka kita berikan wajan. Karena kan tadi di situ di PKM itu uangnya jelas, Pak, membantu memberikan uang dengan memberikan bantuan berupa alat. Yang kemudian ya kita membantu untuk promosi. Jadi kita tanya dulu sama mitranya, kira-kira masalah mitra itu apa gitu. Kalau bidang ekonomi biasanya masalahnya ya pemasaran, produksi, ya Pak ya. Sekitar itulah biasanya masalahnya. Oke Bu, terima kasih Bu. Mudah-mudahan sudah jelas. Nanti kalau memang ini, nanti kita juga tanyakan lagi waktu sosialisasi di Kemdikbud hal-hal detail teknis seperti ini. Mengingat kadang memang di buku panduan ada beberapa pemahaman yang berbeda, termasuk saya juga kadang-kadang memahami berbeda dengan tim dari Kemdikbud. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu via chat boleh, via langsung boleh. Pak Is gimana Pak Is kali ini? PDP atau PKBT atau PKM atau semua di 4 Pak Is? Baiknya semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan target kita kali ini 24 Bu Linda ya. Minimal Pak ya. Minimal ya. Itu minimal Ya, Pak jadi Ade. satu prodi satu aja yang lolos sudah memenuhi. Sesuai dengan arahan Pak Rektor berarti ya. 5. 5 usul, 1 lolos aja udah. Oh iya. Berarti itu Pak Is. Jangan lupa Pak Is. Jangan Pak Is saja menikmati uang dari Kemdikbud, Pak Is saja lah teman-teman. Ya, ini udah di-share ke grup dosennya, grup dosen Iya. BPK Aman. Saya juga Ya, nih, kan? Pak. Nampaknya semangat nampaknya. Harus semangat lah Pak nih. Ya. PDP biasanya nggak ada pemotongan Pak Is ya. Sebenarnya kemarin udah kering-kering Pak Is ya. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Saya ingatkan satu hal lagi Bapak Ibu. Jangan lupa melibatkan mahasiswa ini. Nah, ini yang ditekan Bu Linda ya, dan Bu Leti juga ya. Ditekankan pada saat sosialisasi kemarin. Ini wajib melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian dan pengabdian kita, termasuk pada publikasi artikel Bu ya. Jadi wajib
tetap melibatkan mahasiswa, tetap melibatkan mahasiswa. Di artikel juga harus ada nama mahasiswa Pais. Jadi wajib sekarang Pais hukumnya Pais karena memang MBKM. MBKM. PKM. Dan kalau untuk PKM Pak wajib minimal 2 mahasiswa Pak, bukan 1. Oh, wajib dua mahasiswa ya. Minimal 2 mahasiswa. Ya, oke. Ini Bu Maulida udah ketawa nih. Pak Adi tidak ada pemotongan katanya. Makanya Bu, jangan sungkan mengusulkan Bu, banyak-banyak terus. Ada pemotongan tapi ada pentraktiran, jangan sampai lupa. Oh, itu pasti Bu, pentraktiran itu Bu Maulida itu udah dari kemarin punya sama saya tuh pentraktiran itu. Saya juga belum lagi. Pak Is juga belum tuh. Udah siap Pak Is itu. Pak Baik Daniel, Bapak ya udah. Pak Daniel. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ada lagi mungkin yang ingin tanyakan sebelum kita akhiri? Terima kasih sudah berhadir untuk acara sosialisasi hari ini. Harapan kita target 24 di penelitian. Di pengabdian berapa Bu? 100? Itu jumlah keseluruhan. Ya, 24 jumlah keseluruhan yang lulus Bu ya, harus lulus ya. Iya. Pengabdian berapa Bu Teti tadi? 100, 200 ya? 200 Pak. 200. Ngeri. Banyak. Banyak kali, 221 Pak. Itu harus Sesuai Renstra. harus lama Ya. ya. Karena sebagian nanti melalui Hizbut Tama, sebagian melalui lain nanti Pais ya. Kemudian Pak Taufik juga ada di sini. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadiran hari ini. Pais, setelah kesibukan nih, Pak Dekan, Pak Warek 3 juga. Terima kasih semuanya, Pak Azari, tim-tim LPPM yang luar biasa. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam.